dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakannya perkataan yang benar, yang mereka lakukan kebenarannya. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad Rasulnya bahwa kisah yang kami ceritakan kepadamu merupakan sebagian dari kisah tentang Isa. Nabi Isa berkata benar tentang ibunya. Orang-orang yang batil dan orang-orang yang hak dari kalangan orang-orang yang beriman kepadanya dan orang-orang yang kafir kepadanya berbantah-bantahan mengenai kebenarannya. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanah idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Sementara orang menduga-duga dan membuat fitnah dengan berkata bahwa Nabi Isa putra Allah, Maha Suci Allah dari dugaan tersebut. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Apa yang telah kami ceritakan itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Ali Imran ayat 59-60. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Inilah tauhid rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan manusia. Oleh karena itu ia wajib disembah. Allah adalah Tuhan kita semua. Untuk apa Allah punya anak? Allah tidak butuh anak, karena Dia Maha Kuasa, tidak butuh penolong. Inilah pemahaman yang lurus, bukan pemahaman yang bengkok dan menyimpang. Fakhtalafal ahzabu min bainihim fawailul lilladzina kafaru min mashhadi yaumin azim. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Ahli kitab berselisih pendapat tentang eksistensi Isa, padahal perkaranya sudah jelas dan gamblang, bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya yang diciptakan melalui perintahnya yang ditujukan kepada Maryam, dan diciptakan melalui roh ciptaannya. Sebagian dari mereka yang terdiri atas orang-orang Yahudi telah sepakat mengatakannya sebagai anak jina. Semoga laknat Allah menimpa mereka. Mereka mengatakan pula bahwa perkataan Isa yang masih ada dalam usia ayunan itu adalah sihir. Segolongan lainnya dari kalangan mereka mengatakan sungguhnya yang berbicara itu adalah Tuhan. Segolongan lainnya lagi mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Golongan lainnya lagi mengatakan Isa adalah salah satu dari ketiga Tuhan. Dan golongan yang lainnya mengatakan bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Pendapat yang terakhir ini adalah pendapat yang benar, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Ahli sejarah dari kalangan ahli kitab dan lain-lainnya telah menyebutkan bahwa Kaisar Konstantinopel pernah mempertemukan kaum ahli kitab dalam satu pertemuan besar di ketiga tempat perkumpulan mereka yang terkenal di kalangan mereka. Golongan uskup dari kalangan mereka terdiri atas 2.170 orang. Lalu mereka berselisih pendapat tentang Isa putra Maryam dengan perselisihan yang tajam sekali. Masing-masing golongan mempunyai pendapat sendiri. 100 orang mempunyai pendapat sendiri. Begitu pula 70 orang dari mereka. 50 orang berpendapat berbeda dengan lainnya, dan 160 orang mempunyai pendapat sendiri pula. Tiada suatu pendapat pun yang disepakati oleh lebih dari 380 orang. Di antara mereka ada sejumlah uskup yang sepakat memegang satu pendapat dan mempertahankannya mati-matian. Pendapat ini disetujui oleh Kaisar. Kaisar adalah seorang ahli filsafat, maka golongan tersebut dijadikannya sebagai pemuka agama dan didukungnya, serta mengusir golongan lainnya. Maka para uskup yang didukungnya memberikan kepada Kaisar amanat yang besar yang lebih layak disebut sebagai pengkhianatan terbesar. Kemudian para uskup yang didukung oleh Kaisar ini membuatkan untuk Kaisar kitab undang-undang dan menetapkan baginya hukum-hukum syariat serta membuat banyak bid'ah dan penyimpangan di dalam agama Al-Masih. Mereka telah merubahnya dari aslinya. Sebagai imbalannya, Kaisar Konstantinopel membangunkan buat mereka gereja-gereja yang besar di wilayah kekaisarannya. Semuanya tersebar di negeri Syam, Jazirah Arabia, dan Romawi, sehingga jumlah gereja di masa pemerintahannya kurang lebih 12.000 gereja. Sedangkan ibu Kaisar membangun tempat pembuangan sampah di tempat penyaliban yang diduga oleh orang-orang Yahudi bahwa yang disalib itu adalah Al-Masih.
Mereka dusta, bahkan Allah lah yang menaikkannya ke langit. Ayat ini mengandung ancaman dan peringatan yang keras terhadap orang-orang yang mendustakan Allah dan melakukan tuduhan keji serta menganggap bahwa Allah beranak. Akan tetapi Allah menangguhkan mereka sampai hari kiamat dan membiarkan mereka berkat sifat penyantunnya dan kekuasaannya untuk menyiksa mereka. Sesungguhnya Dia menyegerakan orang-orang yang berbuat durhaka terhadapnya. La ahada asbaru ala ada sami'ahu minallah innahum yaj'aluna lahu walada wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Tiada seorang pun yang lebih sabar terhadap berita yang menyakitkan hatinya selain dari Allah. Sesungguhnya mereka menganggap bahwa Allah beranak, padahal Allah lah yang memberi mereka rezeki dan kesehatan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. Alangkah tajam pendengaran mereka dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang berzalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Allah berfirman menceritakan perihal orang-orang kafir kelak di hari kiamat, bahwa sungguhnya mereka mempunyai pendengaran yang sangat terang dan penglihatan yang sangat tajam. Tetapi kini ketika di dunia sesuatu yang aneh terjadi, mereka tidak dapat mendengar dan tidak dapat melihat serta tidak dapat berpikir, yaitu di saat hidayah datang kepada mereka. Mereka tidak mau menerimanya, tidak mau pula menaatinya. Dengan kata lain, mereka tidak memanfaatkan pendengaran, penglihatan dan akal mereka untuk menerima hidayah. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Dan berniat mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Taubatlah sebelum terlambat. Terima dakwah ini sebelum maut menjemput. Rasulullah pernah bersabda, apabila ahli surga dimasukkan ke dalam surga dan ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka, maka didatangkanlah maut yang rupanya seakan-akan seperti domba yang berbulu putih, lalu dihentikan di antara surga dan neraka. Maka dikatakan, hai ahli surga, apa kalian mengenal ini? Maka mereka mengarahkan pandangannya ke arah domba itu dan menelitinya, lalu mereka berkata, ya, ini adalah maut. Kemudian dikatakan, hai ahli neraka, apakah kalian mengenal ini? Maka mereka mengarahkan pandangannya ke arah maut dan menelitinya. Kemudian mereka berkata, ya, inilah maut. Lalu diperintahkan agar domba itu disembelih. Maka disembelihlah domba itu. Lalu dikatakan, hei ahli surga, kekalah kalian dan tidak ada mati lagi. Hei ahli neraka, kekalah kalian dan tidak ada mati lagi. Kemudian Rasulullah membacakan firman-Nya dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Seraya berisyarat dengan tangannya kemudian bersabda, ahli dunia berada dalam kelalaian tentang itu saat hidup di dunia. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan. Allah menyebutkan bahwa Dia adalah yang menciptakan makhluk, raja yang mengatur segalanya. Semua makhluk akan binasa dan yang kekal hanyalah Dia, yang maha tinggi lagi maha suci. Tiada seorang pun yang disebut raja, tidak pula ada yang dapat mengatur, bahkan Dia sendirilah yang mewarisi semua makhluknya, yang maha kekal sesudah mereka lagi maha memutuskan di antara mereka. Maka tiada seorang pun yang dianiaya barang sedikit pun, bahkan mereka tidak dianiaya dalam hal yang sekecil nyamuk pun, tidak pula dalam hal yang lebih kecil daripada itu.